katakan kemarin antara 20 sampai 30, alhamdulillah yang hadir 19, 20 bersama kuat. Alhamdulillah. Dan tambah hewan-hewan dari 8 tadi 3 orang. Temanya rahmatullah, kita teruskan agenda kita yaitu tausiah sebagaimana yang kita putuskan kemarin. Bagi-bagi waktu sedikit-sedikit ya. Pertama, sebagaimana yang tertulis kemarin, pertama Ibu Marfuah. Saya persilahkan untuk tausiahnya maksimal 15 menit. 2 menit boleh, maksimal 15 menit. Silahkan Bu Marfuah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat, tidak ada apa-apa, sehat semua ya. Alhamdulillah, sampai kita di tempat ini pertanda kita sehat. Alhamdulillah dengan usia, kemudian kesempatan waktu kita bisa berkumpul dalam rangka takarub kepada Allah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada ketua sani kita Muhammad Rasulullah SAW. yang dengan diutusnya beliau kita menjadi tahu hakikat kehidupan, persiapan menjelang kematian, bekal apa akan kita bawa menuju kehidupan Allah nanti. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kita memasuki tahun-tahun politik, makin hari makin panas. Semoga hati kita tetap ada. Kita tetap selalu berusaha, berdoa, memohon kepada Allah untuk menurunkan pertolongannya kepada kita, yang semoga selama periode saya ikut pemilu belum pernah calon saya jadi. Semoga pada tahun ini calon yang saya pilih akan menjadi pemenangnya. Amin. Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan pemilihan, memang ada sebagian dari saudara kita yang tidak mau mengikuti proses ini. Tapi mereka mau mengikuti perintah kebijakan dari pemimpin yang tidak mereka pilih. Berbeda dengan kita, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya Allah sudah memberikan warning, memberikan peringatan, memberikan angger atau panduan dalam memilih pemimpin. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang pemimpin itu ternyata akan menjadi penyesalan kita di akhirat nanti. Dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat yang ke-67-68 yang dalam Quran bisa dibuka, itu penyesalan yang teramat sangat kepada orang-orang yang telah memilih pemimpin yang dikiranya itu baik, dikiranya itu menurut mereka itu sesuai, ternyata tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka dia menjerumuskan pengikutnya menuju ke neraka. Untuk saat ini kita memilih itu bukan semata-mata untuk urusan dunia, tapi ada urusan yang lebih penting, yaitu nanti pertanggungjawaban kita di hari akhir. Jadi ketika kita memilih pemimpin, banyak ibu, bapak-bapak, insya Allah sudah ustazah semuanya sangat paham dengan hadis-hadis Rasulullah, dengan ayat-ayat Allah. Banyak sekali ayatnya yang di situ sebetulnya Allah melarang kita memilih pemimpin kafir itu sejajar, seimbang, sederajat dengan larangan Allah berlaku zina, meminum khamr maupun memakan babi. Jadi ada 5 ayat yang Allah melarang kita untuk berzina. Dan hampir semua umat Islam itu sangat-sangat bersungguh-sungguh untuk menghindari itu.
Nanti bisa dibuka di rumah. Surat An-Nur surat 24 ayat 2-3, Al-Isra surat ke-17 ayat 32, surat Al-Furqan surat 25 ayat 68, surat Al-Furqan ayat yang ke-69, kemudian yang terakhir yang kelima Mumtahanah ayat 12. Itu larangan berzina dan hampir kita semuanya mau menjauhi itu. Ya. Kemudian larangan dalam meminum khamr itu ada di 3 surat. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 219, yang kedua dan ketiga surat Al-Maidah 90-91. Sementara itu larangan memakan daging babi ada 4 ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 173, Al-Maidah ayat 3, Al-An'am 145 dan An-Nahl 115. Ada 5, 3, 4 ayat yang semua umat Islam pasti jauhi. Seteguh pun tidak akan berani minum khamr. Sedikit pun secuil pun tidak akan berani mau makan daging babi. Tetapi ada 19 ayat yang di situ Allah melarang haram memilih pemimpin kafir. Ada di 19 ayat. Kenapa umat Islam yang 5, 3, 4 tadi mau berusaha untuk menjauhi, tidak melakukan, tetapi yang 19 ayat ini dilemakni atau bahasa Indonesia apa ya, dikesampingkan. Jadi makan babi. Tetapi umat Islam hari ini, jadi PR kita semuanya, hari ini mereka itu tidak pakai Al-Quran sebagai pedoman untuk memilih pemimpin. Padahal mayoritas negeri kita adalah mayoritas Muslim. Ini yang menjadi PR kita. Kenapa sampai seperti itu? Memang ini tidak lepas dari propaganda rencana yang dilakukan oleh musuh-musuh kita. Jadi yang namanya Huntington itu sudah merencanakan 50 tahun yang lalu bagaimana cara menghadapi umat Islam dan mengalahkannya. Sementara kita sampai hari ini tenang-tenang saja. Bahkan kita disodorkan 3 pilihan, itu masih banyak umat Islam yang cenderung kepada mereka. Kita bisa melihat ketika di podcastnya Refli Harun itu ada ketua relawan Anies yang sampai disodori 73 M. Tapi alhamdulillah mbaknya bisa menolak. Kita juga dilewati beberapa WhatsApp, itu ada seorang kiai kampung itu ditawari ditoto di klosonya itu uang bertumpuk-tumpuk merah semuanya. Ditaksir ada 1 M. Nah ini uang-uang yang seperti ini jelas sekali keharamannya karena ini termasuk rasuah. Nah termasuk kader-kader yang lepek-lepek dengan uang, ya bisa jadi karena mbak yang saya lupa namanya, yang disodori 73 M ini bisa menahan diri untuk tidak menerima, tapi di bawahnya tingkat kecamatan, korwil, korcap itu ternyata mereka gugur. Bayangkan orang yang tidak punya kerja atau orang yang bekerja tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya disodori duit 1 M. Maaf itu, waktunya habis. Aduh. 15 menit lewat 1 menit. Waduh, ya wes sebenarnya kurang. Simpulkan dulu. Oh iya. Intinya menjadi PR kita semua bahwa kita hari ini mayoritas Islam, tetapi banyak yang membela dari orang-orang kafir yang sesungguhnya mereka tidak sadar pembelaannya itu nanti akan dia temui di akhirat sebuah penyesalan karena termasuk golongan mereka. Rasulullah bersabda, kalau kamu masuk memilih pemimpin dari kalangan bukan kalanganmu, maka kamu bukan bagian dariku dan aku bukan bagian darimu dan kamu tidak akan meminum telaga Al-Kautsar nanti, kelagaku nanti. Nah ini yang tidak disadari oleh banyak kaum muslimin. Sebetulnya waktunya harusnya panjang tapi ya saya sampaikan terima kasih Pak Surono atas ininya ya mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ibu S ya Bu Yayu. Ustazah
2 menit waktu Anda sejak mulai bicara, maksimal 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Bapak pada malam ini kita bisa bertemu dengan keadaan sehat walafiat dan kita bisa bertemu kembali walaupun yang hadir sedikit. Kita selalu bersyukur. Mohon maaf, saya itu bukan ustadzah seperti Ibu Durima atau Ibu Marfuah. Saya adalah emak-emak jelata, ibu rumah tangga yang memang saya posisikan diri saya adalah sebagai aktivis keagamaan dan kebangsaan, di mana saya bergerak karena saya melihat situasi bangsa ini yang sedang tidak baik-baik saja, dan saya sebagai turunan istilahnya pahlawan kemerdekaan pejuang, saya tergerak hati ini. Saya emak-emak jadi emak-emak militan yang turun langsung ke lapangan ini, lapangan perpolitikan. Malam ini saya tidak berceramah panjang lebar karena memang saya tidak mampu. Malam ini adalah temanya muhasabah, doa dan kerja kemenangan. Saya akan menerangkan tentang kerja kemenangan apa yang sudah disampaikan guru kita yang mulia, Ustadz Alfian Tanjung yang tercinta. Kemudian diberi Allah panjang umur, rezeki yang banyak, rumah lapangnya berkah, sakinah mawaddah warahmah, selalu bersama kami, cita-citanya tercapai apa yang kita cita-citakan untuk kemenangan Islam yang kafah begitu. Saya akan menyampaikan kerja kemenangan kami. Kebetulan saya sebagai wakil ketua Bapersi Kabupaten Semarang, sudah banyak saya melakukan untuk kemenangan, yaitu dengan kampanye, dengan berbagi kasih, dengan macam-macam sudah melakukan. Yang terakhir kemarin adalah mengenai mencari saksi yang sangat berat sekali. Untuk menjadi saksi itu kami ada kegagalan dari 19 kecamatan di kabupaten kami, hanya 5 yang aktif. Ada setiap kecamatan itu 100 saksi, desa 100 saksi, tapi yang lainnya melempem. Paling satu kecamatan hanya 5, bingung rasanya. Kami dengan ketua Bapersi dan ketua Jawa Tengah itu kemarin bertemu, sedih rasanya, tapi kami percaya aja, sebab kepada Allah kita memohon dan percayakan karena musuh-musuh kita, politik kita itu luar biasa bisa membangun masyarakatnya masih semua sudah tahu lah, apa-apa bisa dibeli suara itu. Jadi ini yang saya harapkan ibu-ibu yang hadir di sini, mohon kerja kemenangannya dengan menjadi saksi luar, Bu. Kalau dalam tidak mungkin. Saksi luar sudah ada tim nasionalnya, dan ibu-ibu bisa kemarin sudah Pak Budi sudah menjelaskan. Jadi saya mohon ibu-ibu nanti, anak-anak putra-putra ibu, tetangga ibu, tolong disiarkan bahwa kalau memang mau menang Anies, yang penting Anies dulu, itu kita harus rela berkorban. Ibu harus bisa dari 40 sana orang, 40 kanan kiri itu bisa ke Anies Baswedan, dengan cara memang kita berkampanye, memang banyak suka dukanya. Jadi tapi yakinkanlah kita bisa berubah dari yang merah menjadi hijau. Jadi betul-betul ke amin semua, mudah-mudahan
Allah membukakan pintu hati rakyat Indonesia, orang berhidayah semua. Kita malam ini kita memohon itu untuk berdoa. Mohon ampun, mohon kepada Allah dengan segala kerendahan hati kita agar kita menang, karena kalau membicarakan kerja kemenangan itu bikin nangis rasanya. Tapi kalau putus asa juga haram untuk berputus asa kita. Jadi kita positive thinking, kita pasti menang. Mudah satu putaran kita menang. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati, terakhir saya berharap untuk kerja kemenangan ini betul-betul saya mohon keseriusan panjenengan semua yang hadir di sini untuk nanti di TPS bisa apa nih namanya, bisa full. Kalau tidak ya nanti dibagi di keluarga, kalau punya 3 ya mantunya atau apa, tolong pagi siang menang di inilah di apa nih berantai ya itu. Terus apa nih, jangan lupa ibu-ibu kalau masak ini ada himbauan dari dapur apa nih nasional ya, untuk masaknya pada hari itu tolong dibanyakin, jadi nanti bisa berbagi. Bikinlah 5 bungkus 10 bungkus setiap rumah tangga satu, itu nanti kasihkan kepada saksi luar atau yang pro dengan kita, makannya diperhatikan juga, yang saksi dalam juga dikasih tahu, briefing dulu, pertemuan dulu sebentar sebelum dimulai acara penoblosan itu makannya hati-hati. Kalau di kita kan masih di komplek masih insya Allah aman, tapi yang di luar pedalaman itu kok ada kecurangan gitu loh ya. Karena itu curangnya masih ada. Itu polisi RT RW itu sudah gerak, nanti H-1 itu sudah gerak ya, bergerak dan dia menguasai. Jadi nanti orang-orang yang itu dikuatkan lagi, kasih duit. Nah itu ini politik malam itu kan, itu ngeri. Nah kita juga harus waspada, melek gitu Bu. Berkata kita bertengkar dengan tetangga, saya kemarin dengan tetangga bertengkar debat, terus ada yang mengisukan, oh itu Bu Yayu bertengkar sama Pak namanya Pak Ijan. Saya kan ngomong baik-baik sampai kampanye, setiap saya kemana saya kampanye, tolong ya Pak, nanti Bapak pilih Anies Baswedan, Ganjar, Prabowo dia baik, tapi ada yang lebih baik namanya Pak Anies, orangnya amanah, jujur, pintar, cerdas, soleh, pokoknya ada pada beliau. Loh kok jawabannya pasarnya banget, ora sugih, ora kiri, wah aku milih Anies Baswedan, wah pokoknya wes jelek-jelekin. Saya di situ astagfirullahaladzim, Pak. Kalau ngomong ya jangan kayak gitu tuh Pak. Jenengan atau di akhirat kuning saya gitu aja. Terserah sampean saya. Ora peh blonjo meneh ning sampean aku. Maaf Ibu, paslon 1. Iya, habis. Kiranya sekian aja dari saya, mohon maaf lahir batin atas kebebasan saya. Untuk nanti ngobrol di luar ini aja nanti mengenai ATM 100 dan kenapa HRS kok tidak seberani dulu, karena memang dia masih dalam tahanan luar begitu. Jadi hati-hati, betul-betul dihati-hati kalau nanti ketangkep lagi. Seperti Ustadz Amir Tanjung juga hati-hati gitu, waspada selalu. Kita semua yang di sini semua Allah selalu melindungi. Terima kasih atas perhatiannya, sudi mendengarkan perkataan saya. Ini mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Langsung aja Ustadz Saifuddin, Fadhil. Nggih. Direkam saya, Ustaz. Aman ya saya direkam. Ya. Nggih, pangapunten ayah ibu dan simbah-simbah sedanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala
taala. Alhamdulillah kita dipertemukan di tempat yang semoga diberkahi ini, nggih. Amin ya rabbal alamin. Tadi yang disampaikan Bu Yayu ya, itu cocok sekali dengan ya materi yang diminta Ustadz Alfian ke saya terkait Isra Mi'raj. Yaitu apa? Kegalauan kaum muslimin sekarang itu sama galaunya dulu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW niku nate ngoten sampai kalau jenengan buka surat Al-Kahfi ayat 6, fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim. Hampir-hampir engkau wahai Nabi Muhammad SAW binasa alias sedo. Hampir-hampir jenengan sedo wahai Nabi. Kenapa? Ala atharihim, asam lambung naik mikir. Ala atharihim, mikir umat, mikirkan ini gimana kok Dora beriman dan lain sebagainya. Maka Al-Kahfi itu turun surat penghibur tasliyah 4 Hijriah. Pertama kalinya proses Mi'raj ini terjadi, tentu kita harus lihat dari Gua Hira, okay? Peristiwa Gua Hira, surat Al-Alaq ayat 1-5 niku turun. Napa pertama kali yang harus dilakukan kaum muslimin napa? Ya qara. Ken rajin maca Quran sing bener, sak maknane tafsire itu harus kita lakukan dulu. Kalau kita mikirnya strategi tok, kalau kamu ngaji doang strateginya nggak bagus. Kalau kita langsung strategi nanti kena At-Taubah 25, bahaya. At-Taubah 25 itu bicara perang Hunain yang kaum muslimin kalah karena kebanyakan pasukan, lebih banyak dari orang kafir, dan saat itu mereka banyak peralatan lebih layak, justru malahan kurang tawakal. Makanya Umar bin Khattab sempat mengganti jabatan Khalid bin Walid karena kaum muslimin sudah sampai gini, nenek Khalid mesti menang, lali karo Gusti Allah. Makanya Khalid ojo kowe nanti Abu Ubaidah. Sekarang di Syam juga Abu Ubaidah. Artinya kita jangan terlalu galau karena strategi kita. Coba buka At-Taubah 25 itu aja. Kemudian Al-Isra, Al-Alaq tadi dimulai dari Al-Alaq. Iqra. Sudah ya, singkat saja, tak perlu saya perpanjang. Mari kita rajin membacanya, tafsirnya. Tidak apa-apa ketika mungkin materi Ustadz Alfian ini di daurah itu ada ayat agak lama, tidak apa-apa, karena itu adalah kunci kemenangan kita di situ. Iqra bismi. Coba jenengan tengok bismillah yang ada di Al-Fatihah. Ada alifnya enggak? Bisminya. Ada alifnya enggak di Al-Fatihah? Enggak ada, gitu. Karena Allah ingin antum fokus ke ismullahnya. Tapi kalau di Iqra bismi Al-Alaq ada enggak alifnya? Ada. Kenapa? Karena Allah lagi nggak ingin berbicara tentang bisminya, tapi iqra-nya. Ayo sinawo. Nah kemudian setelah begitu beratnya beban pada mendengar orang-orang musyrik, akhirnya Al-Kahfi tadi 4 kenabian, tahun ke-4 kenabian. Ini kita sesuke Nabi Muhammad SAW ini kita lumayan. Dijah masih kaya. Kemudian diuji nanti singkat cerita saja ya di tahun 7 kenabian. Nopo? Ini politik. Jadi bicara Al-Isra itu bicara politik nanti. Politiknya apa? Politik Quraisy saat itu iki wong kok semakin seneng ya dengan dia dari kalangan bawah, dia ayomi begini, pada seneng Nabi Muhammad SAW. Wah ikut. Kalau gitu ada aturan Bani Muthalib, Bani Hashim diboikot, nggak boleh jual beli, nggak boleh makan layak, sampai makan rumput tuh 3 tahun. Bayangkan saat itulah Khadijah melarat, Nabi melarat sedanten. Sampai puncaknya tahun 10 kenabian Khadijah meninggal. Napa sedih mboten niku? Coba jangan bayangkan Nabi ra dirungokke 4 kenabian hampir meninggal karena mikir pikiran sama Allah. Jangan kakean pikiran wis kabeh tak tanggung gitu. Tahun 7 diboikot. Tahun ke-10 pamane meninggal, penyokong dakwah, istrinya meninggal yang nyokong dakwah dan dana, maka istri yang dananya gede niku Masya Allah niku sangat berguna bagi, karena Nabi waktu itu pun boten sugih karena Nabi fokus berdakwah.
dulu bisnis jadi karyawannya Khadijah lama-lama. Nah itu sampai akhirnya nanti ada penghibur-penghibur 4 kenabian Al-Kahfi, penghibur setelah Khadijah meninggal adalah Isra Mi'raj, berarti tahun 12 kenabian menurut Syekh Ali As-Salabi dan menurut Syekh Samih As-Sa'idi itu 27 Rajab, berarti sakniki nggih. Sakniki pun 27 niki karena ini tanggalan Islam bar maghrib pun 27. Berarti inilah Isra Mi'raj. Berarti Isra Mi'raj itu ulama mengatakan apa? Tasliyah alias hiburan paling indah untuk Nabi Muhammad SAW. Isinya napa mengke? Salat. Berarti kita harus menjaga salat ini karena salat itu hadiah. Maka kalau kita mau memenangkan ini perpolitikan ini, bagaimana Nabi menang politik? Wow, nggih. Isra Mi'raj hadiah salat nggih, salat niku kita jaga. Ngaten nggih. Masih berapa menit, Pak? 7. Saya akan maksimalkan ini. Lalu di tahun 12 kenabian ada Isra dan Mi'raj yang sangat tidak masuk akal, namanya pemimpin. Seperti Ustadz Alfian ya, kiai, ustadz. Dia pasti punya teman setia, teman dekat wajib. Nabi Musa sinten pendukungnya? Harun. Nabi Muhammad sinten waktu itu? Ya, seketika Isra Mi'raj dora percaya. Bahkan ada sahabat yang murtad lah. Alah, gitu terus Abu Singibul. Abu Bakar bilang, kalau itu Muhammad yang ngomong, aku percaya. Nah, Ustadz Alfian ini butuh orang-orang yang begini. Artinya orang ya nanti dikisahkan Abu Bakar di At-Taubah ayat 40. Ya. Bahkan hadirnya Abu Bakar bisa menenangkan hati, sakinah.